Halo teman-teman, salam sehat selalu. Tadi kita telah melihat ada tertulis Israel dalam Perjanjian Lama. Nah, pada kesempatan video kali ini kita telah merangkum beberapa pertanyaan populer mengenai Israel dalam Perjanjian Lama. Jika kita merujuk pada kitab suci Perjanjian Lama, kita akan mengetahui identitas dari Israel sebagai nama yang merujuk pada seseorang dan Israel sebagai bangsa. Nah, mari kita bahas dari Israel yang merujuk pada seseorang. Israel adalah nama baru untuk Yakub, yang mana kita tahu bahwa Yakub itu adalah keturunan Abraham yang dijanjikan akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit. Keturunannya inilah yang nantinya menjadi bangsa Israel. Nah, dari sini kita tahu bahwa Israel itu punya 12 suku karena dulu Yakub punya 12 anak. Nah, anak-anaknya inilah yang nantinya menjadi suku-suku Israel. Nah, kalau kita mau ngomongin tentang Israel, otomatis pengertian ini yang menjadi maksud dari pembahasan kita. Nah, balik lagi nih ke bangsa Israel. Sebelum Israel masuk masa monarki, ada yang namanya masa patriarki, yaitu masa yang merujuk pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Setelah masa patriarki, bangsa Israel memasuki masa monarki. Titik pentingnya adalah Daud, yang mana mengawali masa Raja Salomo, dan kita sering mengenalnya sebagai skisma religius. Pada akhir masa pemerintahan Raja Salomo, terdapat beberapa pemberontakan aktif dan penyembahan berhala. Dari sinilah kerajaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kerajaan utara, yaitu Israel, dengan ibu kotanya Samaria, yang memiliki 10 suku. Dan yang kedua, kerajaan selatan, yaitu Yehuda, yang ibu kotanya Yerusalem, dengan memiliki 2 suku. Ada buktinya loh, antara lain yang pertama itu prasasti Merneptah, itu sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Lalu yang kedua ada prasasti Mesa, itu sekitar tahun 842 sampai 840 sebelum Masehi. Lalu yang ketiga ada prasasti Salmanasar III, itu sekitar tahun 853 sebelum Masehi. Lalu yang terakhir adalah Otrakon atau pecahan kendi di Samaria, itu sekitar tahun 850 sampai 750 sebelum Masehi. Nah, itu tadi adalah peninggalan-peninggalan tentang Israel yang asalnya bukan dari kitab suci, tapi dari catatan sejarah dan penemuan-penemuannya. Nah, di sini baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan mengalami kejatuhannya. Kerajaan utara dengan tahun 722 sebelum Masehi dan kerajaan selatan dengan tahun 586 sebelum Masehi. Pada masa ini nuansa politik juga terasa kental ya, yang mana pada saat itu kerajaan utara bergabung dengan aliansi anti Asyur. Nah, kerajaan utara nih mengajak kerajaan selatan untuk bergabung dengan aliansi anti Asyur. Namun karena kerajaan selatan menolak, jadinya kedua kerajaan ini malah saling berperang. Yap, ada yang nggak boleh dilupain di sini. Ketika itu kerajaan utara yang dipimpin oleh Raja Omri, kita mengenal yang namanya kultus pemujaan anak lembu. Nah, singkat cerita, ketika dinasti Omri berakhir dan digantikan dengan Yehu yang memerintah kurang lebih 1 abad, raja-raja yang memerintah ini adalah Yoas, dan Yerobeam kedua. Setelah kematian dari Yerobeam kedua, di situ terjadi krisis politik dan Zakaria yang adalah putra Yerobeam kedua hanya menjabat 6 bulan. Iya, cuma 6 bulan doang. Nah, disinilah Zakaria digulingkan oleh Menakem, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yang namanya Pekakia, dan dilanjutkan kembali oleh Pekah. Nah, pada masa Raja Pekah inilah kerajaan utara memaksa kerajaan selatan untuk bergabung
dengan aliansi anti Asyur. Tapi nanti Pekak dibunuh oleh Hosea. Namun ibu kota kerajaan hanya bertahan 2 tahun dan akhirnya jatuh. Hingga akhirnya Samaria menjadi provinsi Asyur. Nah, di sini kita mengenal reformasi Yosia. Ketika Ratu Atalia yang memperkenalkan Baal, penyembahan Baal di kerajaan utara, merasa telah membunuh semua ahli waris tahta Daud, nyatanya luput satu, yaitu Yoas. Yoas kemudian diurapi dan menjadi raja, yang mana memulihkan tahta Daud. Nah, setelah Raja Yoas berkuasa, nih ada raja-raja lagi yang berkuasa, dan sampailah pada Raja Yosia. Inilah yang menjadi cikal bakal dari reformasi Yosia. Reformasi Yosia ini isinya adalah dihancurkannya kuil pagan sebagai objek penyembahan berhala, dihilangkannya penyembahan berhala, diadakan pesta Paskah, dan Yerusalem menjadi tempat pusat peribadahan. Namun sayangnya, sekali lagi Israel dihancurkan. Tembok-tembok dibakar, bait suci dihancurkan dan dibakar, dan hanya disisakan waktu sebagai dimensi untuk melakukan peribadahan oleh umat Israel. Nah, teman-teman, seru juga kan kalau kita mau buka kitab suci, apalagi kisah. Lalu. Sebenarnya Israel ini hancurkan berapa kali ya? Much later. Oke, segitu dulu video kita. Untuk pertanyaan terakhir, bisa dijawab di video berikutnya. Sampai jumpa.